warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih telah kembali lagi di podcast KPI bersama saya Idilia. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemankan oleh narasumber kita yaitu Kak Merlinda. Hai Kak Merlinda. Halo Ai. Apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah kakak sehat banget. Ai apa kabar? Alhamdulillah Ai sehat banget. Jadi Kak, di podcast kali ini kita akan membahas tentang peran KSR dalam membentuk karakter. Nah, di sini tuh Kak Merlinda di organisasi KSR sebagai sekretaris satu ya Kak ya? Iya benar, sekretaris satu. Jadi kita akan langsung aja ke materinya. Apa saja kegiatan utama KSR di lingkungan kampus atau sekolah atau wilayah? Kalau untuk di kampus, KSR itu menjadi tim medis relawan untuk kegiatan olahraga. Sedangkan di luar kampus, itu KSR itu menjadi tim relawan untuk donor darah, serta penanggulangan bencana alam, dan kesehatan sosial. Terus, nggak hanya itu, KSR itu bisa menjadi kayak fasilitator untuk adik-adik PMR, gitu. Oh, jadi gitu aja ya Kak ya? Apa ada yang lainnya gitu? Untuk seputar hari ini dan nanti mungkin nggak tahu ya ada apa lagi atau enggak. Gitu aja. Jadi bagaimana kakak pertama kali tertarik untuk masuk di KSR ini? Tertarik ya. Kalau untuk tertarik tuh awalnya tuh kan karena udah masuk organisasi PMR nih kan di SMA kan. Jadi ketertarikannya itu hanya muncul pas di kampus itu karena lihat-lihat kakak-kakak KSR tuh mengikuti kegiatan kayak donor darah serta menjadi tim medis pas kegiatan olahraga. Gitu aja. Jadi tuh timbul sendiri ketertarikannya gitu. Jadi memang kakak dari sendirinya kakak suka, memang suka suka kayak ke medis-medisan gitu ya? Iya, karena cita-cita kecil kakak tuh jadi dokter. Makanya jadi pas udah masuk KSR ternyata gini, lingkup KSR tuh seru banget gitu. Seru banget. Iya, seru-seru banget. Jadi kakak menganggap bagaimana KSR ini merespon situasi darurat seperti kecelakaan atau bencana? Mungkin itu ada edukasi dari atasan mungkin ya, kayak kesiapannya untuk melakukan kegiatan itu. Kayak penanggulangan bencana alam itu kan harus ada edukasinya. Nggak bisa langsung turun kan. Tapi kalau untuk kecelakaan tadi ya. Ya. Kalau untuk kecelakaan itu kita tuh harus mempunyai pertolongan dasarnya kayak apa ya, kayak pertolongan medis dasarnya udah harus ada gitu keterampilannya. Kalau nggak ada juga palingan kita menghubungi tim kesehatan kayak dokter atau nggak puskesmas gitu. Jadi kerjasama dengan puskesmas? Iya, pihak rumah sakit gitu. Apa cerita yang paling berkesan selama kakak menjadi anggota KSR? Yang paling berkesan itu kayak pelatihan kemarin. Kami tuh melakukan dua pelatihan. Yang pertama kami tuh melakukan pelatihan fasilitator untuk adik-adik PMR. Itu kami bertemu dengan pihak RC, OPA. Sedangkan untuk pelatihan pertolongan pertama, kami bertemu dengan Mr. Martin. Beliau dari Belanda. Wah, jauh Kak ya? Ya, jauh banget. Beliau datang dari Belanda terus ke Jakarta langsung ke Natuna. First time beliau ke Natuna kemarin. Jadi kegiatannya tuh di mana? Kegiatannya itu di Natuna Deep Resort. Di situ kami nginap selama 1 minggu. Jadi selama kegiatan tuh apa aja Kak? Yang hari pertama itu pasti materi dulu ya pasti. Ya. Terus hari terakhir itu kami tuh ada praktek kayak pas tanggap bencananya. Itu tuh ada pengeboman kapal. Di situ kami praktek dalam sikap untuk melakukan bencana alam. Terus kami tuh bertemu dengan korban yang luka-luka parah. Terus kayak tanggapan itu kayak mana. Gitu aja sih palingan. Jadi maksudnya tuh kayak KSR aja di situ atau ada orang puskesmasnya atau rumah sakitnya gitu? Ya pasti ada. Kayak kemarin tuh kami ngundang beberapa instansi kayak Basarnas, kayak polisi, TNI juga, orang AU. Terus kami mengundang dari pihak puskesmas dan rumah sakit kemarin. Berarti banyak yang mengikuti kegiatan tersebut. Iya, banyak banget deh. Oke. Jadi apa skill yang didapatkan atau dikembangkan melalui KSR ini? Skillnya apa Kak? Kalau untuk skill ya, kakak tuh berarti mempunyai keterampilan untuk pertolongan pertamanya.
pertolongan dasar. Karena tahu untuk penanganan shock kayak mana, terus pembalutan kayak mana, sedangkan yang belum memiliki keterampilan kan pasti belum tahu kan. Nah, itu tuh nggak boleh sembarangan turun. Karena takutnya nanti tuh menimbulkan korban selanjutnya dalam pasca bencana tersebut. Gitu. Berarti kakak ini sudah pernah menanggapi pasien untuk pertolongan pertama udah pernah berarti ya? Kalau untuk menanggapi ya palingan pas ospek kemarin sih, orang tuh pingsan kan. Itu ada rekan kakak membantu pasiennya pingsan, kakak juga ada di situ. Terus kalau untuk kecelakaan tuh cuma kemarin, ibu-ibu dia ketabrak mobil. Nah, di situ tuh dia kayak kebingungan kan, kayak shock pastinya kan. Nah, di situ tuh kakak langsung ke dia, tuh kakak tanya, "Ibu kenapa?" Terus kakak kasih air untuk bersihkan lukanya. Dan kakak suruh ibu tuh duduk dulu di tempat yang teduh. Gitu aja. Kejadiannya di mana? Itu untuk tempat kejadiannya itu di dekat-dekat Pantai Piwang, di jembatannya kejadiannya. Itu pas siang hari kalau nggak salah kakak. Jadi posisi kakak itu kakak lagi sendiri atau bersama teman-teman kakak atau gimana? Itu lagi sendiri, itu pas pulang menjadi tim medis donor darah kemarin. Itu tuh kakak tuh berhenti di warung untuk beli minum. Ternyata di situ ada kejadian kecelakaan. Ibu-ibu tadi dia tuh bawa motor, mungkin itu agak linglung mungkin ya karena panas teriknya matahari gitu kan. Biasa lah ya kayak Bener, ibu-ibu kan emang gitu kan. Apa yang membuat kakak ini tetap bersemangat untuk mengikuti organisasi KSR ini? Tetap semangat ya karena KSR ini kan mempunyai pertolongan pertama, terus kayak fasilitator kan itu kan mengembangkan diri kita untuk public speaking. Ya. Bener kan? Ya. Jadi itu nggak hanya semata-mata untuk orang banyak, tapi untuk diri kita juga, gitu. Jadi harus tetap semangat kak ya? Ya, tetap semangat. Jadi kalau ada rekan-rekan yang nggak semangat, kita rangkul rekan-rekan tersebut biar semangat lagi. Gitu. Bagaimana kakak menyeimbangkan kegiatan KSR ini dengan kesibukan lainnya seperti kuliah atau pekerjaan lainnya? Kalau untuk waktu ya, sebenarnya KSR ini nggak memaksa untuk kita mengikuti kegiatan tersebut, nggak memaksa. Palingan sebisa kita aja. Misalkan nih, kakak nih ada jadwal kuliah kan, orang ini senangkan rapat, gitu. Palingan kakak minta izin ke komandan KSR untuk nggak ikut rapat, pasti diizinin. Orang tuh nggak akan memaksa kita untuk tetap hadir rapat itu. Paling nggak orang tuh kayak ngundur waktu lah untuk rapat. Paling gitu aja. Yang penting kita kasih informasi. Kasih kabar, nggak boleh nggak kasih kabar karena itu bakalan nanti tuh kedepannya bakalan miskomunikasi kan. Jadi susah juga untuk kegiatan berikutnya nanti. Oke dah. Teman-teman semuanya, kita sudah berada di penghujung episode. Jadi teman-teman di rumah yang ingin ikut bergabung di organisasi KSR bisa ke kakak Merlinda ya kak ya. Oke. Menjadi relawan bukan soal waktu luang, tapi soal hati yang mau berjuang. KSR bukan sekedar organisasi, ini adalah rumah bagi jiwa-jiwa yang peduli. Terus bergerak untuk terus mengabdi karena kemanusiaan tak pernah mengenal henti. Mungkin dari saya Idilia.